Jadi saudara-saudaraku, kita semua masih dalam perjalanan. Sudah lahir baru, sudah terima Tuhan, ya, tapi kita masih dalam perjalanan. Bagaimana perjalanan kita? Dan perjalanan yang benar terus bertambah-tambah di dalam berbuah-buah. Seperti tadi kita sudah baca, kalau kita sudah datang berada di dalam Dia, maka kita akan semakin dibersihkan dan akan semakin berbuah lebat. Dan kalau kita berbuah lebat, itulah menjadikan Tuhan atau Bapa Surga itu semakin dimuliakan. Saya sampaikan salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang ada di tempat ini, baik juga saudara yang ada tersambung melalui media sosial ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya akan sampaikan firman Tuhan, kita akan baca bersama dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 8, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudaraku, saat ini kita mau memuliakan Tuhan melalui doa kita. Memuliakan Tuhan melalui doa kita. Dan kita sudah baca dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada hubungan apa kita memuliakan Tuhan dengan berbuah dan di dalam ibadah doa kita? Saudara-saudaraku, kita tidak akan bisa memuliakan Tuhan dan kita tidak akan bisa memberikan kemuliaan bagi Dia, buah-buah, kalau kita tidak mendekatkan diri, bahkan menyatu kepada Tuhan. Di dalam ayat sebelumnya, kita baca atau saya baca bagi kita. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Doa saudaraku adalah kita menghadap hadirat Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan bersekutu kepada Tuhan. Itulah hubungannya doa kita saat ini untuk memuliakan Tuhan dengan berbuah-buah.
Saudara-saudaraku, buah itu sangat menentukan posisi atau ya tempat itu ditentukan. Ditebang juga adalah ditentukan dengan buah atau tidak berbuah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, pada hari ini kita akan berdoa untuk menyatu kepada Tuhan melalui doa kita. Karena kita sudah membaca dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Persekutuan kita ini sekarang adalah kita datang kepada Tuhan, bahkan supaya kita tidak hanya datang, tapi menyatu dengan Tuhan. Sesudah menyatu, tinggal di dalam Dia. Jadi ada yang bertingkat, datang, baru menyatu, dan sesudah itu tinggal, ada ketetapan. Ini saudara-saudaraku, cara kita untuk bisa berbuah dan dengan itu memuliakan Tuhan. Jadi cara kita datang saat ini adalah datang mengikuti ibadah doa. Dari ibadah doa kita ini untuk kita disuburkan sehingga kita berbuah lebat, dan kalau kita berbuah banyak, itulah Tuhan sangat dipermuliakan. Datang kepada Tuhan sudah bagus, saudara-saudaraku. Yang jelas kita sudah meninggalkan rumah kita, kesibukan kita, dan secara fisik kita sudah ada dalam persekutuan. Dan kita harus punya keyakinan di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini saudara-saudaraku, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita yakin di tengah-tengah kita ada Tuhan. Jadi usaha kita yang pertama sudah sangat indah di mata Tuhan. Kita meninggalkan rumah kita, kesibukan kita, kita datang dalam persekutuan. Saudara-saudaraku, itu kita secara jasmani.
untuk datang secara rohani, itu kita harus ada lagi satu penyerahan. Dan banyak orang tidak memperhatikan, saudara-saudaraku, cara datang kepada Tuhan. Mereka berpikir datang begitu saja, menyerahkan isi hati, menaikkan permohonan. Tetapi cara datang kita untuk bisa menyatu dengan Tuhan, kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-15, yang pertama ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini harus terjadi, saudaraku, menyadari keadaannya. Berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini adalah anak yang sudah sempat terhilang. Dia pergi meninggalkan bapaknya dan sudah menghabiskan seluruh apa yang ada padanya, yang sudah merupakan seluruh warisan yang buat dia sebenarnya. Tetapi di sini kita lihat menyadari keadaannya. Ini yang harus kita lihat. Orang kadang sudah jauh dari Tuhan, tapi belum bisa menyadari keadaannya. Orang kadangkala sudah di dalam banyak kekurangan, tapi belum bisa melihat itu. Jadi menyadari keadaan, kita akan lihat, mengerti posisi kita, dan kita juga mengerti keberadaan kita. Apa kelemahan, apa kekurangan kita. Banyak orang asal datang menyembah, tidak menyadari keadaannya, posisinya di mana, kehidupannya, apakah sudah benar-benar ya mengalami pengampunan, penyucian. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, menyatu dengan Tuhan itu harus diawali dengan apa yang kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ini setelah mengalami kesadaran, tahu di mana posisinya, apa yang dia lakukan. Saudara-saudaraku, kadang juga orang tahu kekurangannya, tapi rasanya dia masih enak di dalam hal itu. Sehingga kadangkala, wah, nanti yang satu ini saya akan berubah, mungkin seminggu lagi, sebulan lagi, mungkin lain-lain. Ada kadang-kadang yang muda, ya sudah, kalau masih muda, sudah hidup bebas. Nanti kalau sudah mau masuk liang kubur, baru bertobat. Iya, kalau tahu kapan waktunya. Kita selangkah ke depan nggak tahu. Jadi sebenarnya harus tetap berjaga-jaga apapun yang terjadi. Jadi yang pertama itu harus ada penyelesaian.
Banyak orang beragama, mereka merasa nanti kebaikan ditimbang dan nanti dibarter. Ya, berapa dosanya, berapa kebaikannya dibarter, saudaraku. Kalau di dalam kita, di dalam Wahyu pasal yang ke-21 dan 22, sedikit noda pun tidak boleh. Nah, ini bedanya. Kalau dalam agama lain, terlalu segala macam boleh. Dia bilang nanti dari neraka pindah lagi ke surga. Ya, dihukum dulu sebentar, habis itu pindah lagi ke surga. Saudara-saudaraku, orang menghadap Tuhan melalui kematian itu sudah menentukan. Mati di dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan. Kalau mati di dalam Tuhan melalui cara seperti yang kita sudah mulai mendengar, datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Ya, baru juga mengaku kekurangannya, baru minta ampun dan diampuni oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku, itu pun kita tidak selesai dalam mengaku hanya begitu saja, tapi kita juga akan mengalami pengalaman hari-hari dibaharui. Karena pertama baru pembaruan awal, lahir baru, baru nanti semakin didewasakan. Karena memuliakan Tuhan dengan berbuah, buahnya juga nanti ditimbang, saudaraku. Itu sebabnya benih yang ditabur itu, saya yakin pasti kita sudah tahu, ada 3 tingkatannya. Ada yang berbuah 60, ada yang berbuah ya 30 dulu ya, 30 baru 60 baru ada yang 100. Saudara-saudaraku, itu semua ada artinya, tidak hanya begitu saja. Jadi itu sebabnya kita akan memuliakan Tuhan dengan berbuah-buah melalui datang kepada Tuhan, mengaku segala kelemahan. Tapi pertama tadi menyadari keadaan, baru mengaku segala dosa dan kelemahan. Dan kita punya keyakinan, ya, maka Ia adalah setia dan adil. Jadi Allah kita setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah yang harus kita sadari, bahwa pengampunan bagi kita adalah hanya di dalam hidup ini. Sebab kalau sudah mati, itu manusia itu sama dengan malaikat, tidak punya tubuh. Dan kalau malaikat itu sekali berdosa tidak ada pengampunan. Jadi kalau manusia sudah sama dengan malaikat, berarti juga tidak ada pengampunan. Dalam Yudas kita sudah sering membaca itu. Hanya 1 pasal saja, ayat yang ke-6. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ini saudara-saudaraku, sebabnya kita harus, sebagai nyanyi yang kita sudah sering dengar,
hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang sangat luas. Kesempatan berkenan kepada Tuhan. Kesempatan mengalami penyucian. Kesempatan mengalami pengampunan. Sebab kalau orang mati tidak ada lagi pengampunan. Kecuali kalau mati rohani. Masih ada badannya. Di badan itu ada pengampunan, saudaraku. Kalau badannya sudah mati, nggak ada lagi pengampunan. Sudah selesai. Itu untuk kita sekarang ini. Sebabnya ada kebangkitan orang benar. Itu untuk hidup yang kekal. Itu kebangkitan sulung, kebangkitan pertama. Ada kebangkitan yang kedua. Itu adalah kebangkitan untuk orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu hanya untuk masuk di dalam penghukuman. Sehingga saudaraku, biarlah kita mengalami penyucian. Dan kalau semuanya nanti boleh terjadi, maka kita akan mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Sama dengan 1 Tesalonika pasal yang keempat, saya akan bacakan bagi kita. Ya, 1 Tesalonika pasal ya, ayat yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini kita perhatikan, ya, mereka yang mati dalam Kristus. Yang mati dalam Kristus, siapakah mereka? Ya itulah tadi yang datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan baik fisik, ya, pengakuan, baik juga secara rohani, sudah mengalami pengampunan penyucian. Karena kita sudah sempat mengalami, ya, berdamai kepada Tuhan, minta ampun, mohon penyucian. Itu kita sudah di dalam Tuhan. Dan kalau kita dibaharui dari sehari ke sehari, itu bertahan terus. Kalau tidak mengalami pembaharuan, itu namanya stuck, berhenti. Jadi saudara-saudaraku, kita semua masih dalam perjalanan. Sudah lahir baru, sudah terima Tuhan, ya, tapi kita masih dalam perjalanan. Bagaimana perjalanan kita? Dan perjalanan yang benar terus bertambah-tambah di dalam berbuah-buah. Seperti tadi kita sudah baca, kalau kita sudah datang berada di dalam Dia, maka kita akan semakin dibersihkan dan akan semakin berbuah lebat. Dan kalau kita berbuah lebat, itulah menjadikan Tuhan atau Bapa Surga itu semakin dimuliakan. Jadi itu sebabnya saudaraku harus sampai masuk dalam kebangkitan pertama, kebangkitan orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan kalau sudah ada di dalam Yesus Kristus, seandainya pun mereka
tidak sempat sampai mengalami kehidupan yang diubah pada kedatangan Tuhan, tapi mereka mati di dalam Tuhan. Maka di pemandangan Tuhan mereka tidak masuk dalam kebinasaan. Tapi walaupun mereka secara fisik itu boleh mati, tapi berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi Tuhan. Siapakah mereka yang dikasihi Tuhan? Yang datang kepadanya, yang sudah Yesus mati bagi mereka, sempat mengalami penyucian. Ini saudara-saudaraku, kita sudah sering membaca itu di dalam Mazmur. Saya bacakan dulu sebentar biar boleh termeterai kita ada di dalam berkat Tuhan. Mazmur 100 berapa? 15. Ya. Ya, ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bagaimana dikasihi? Harus nyata bahwa Kristus datang ke dunia. Itu sudah kasih Bapa di surga. Kristus mati bagi kita. Itu adalah inti dari kasih kehidupan Yesus sendiri. Jadi itu sebabnya kita sekarang ini lewat doa kita datang dulu kepada Tuhan. Harus sampai berani menyelesaikan, biar Tuhan tolong kita. Terlebih-lebih khotbah di akhir zaman atau akhir tahun ini, ke situ semuanya sudah. Dia ini akhir tahun. Kenapa harus ada khotbah ke situ? Karena ini juga gambaran untuk akhir dari segala waktu untuk kedatangan Tuhan. Jadi setiap akhir tahun juga mengingatkan kita bahwa semua waktu ini akan selesai. Baik juga bagi perorangan, itu kematian orang yang dikasihi Tuhan. Baik juga untuk keseluruhannya. Gereja yang mengalami diberi kedua sayap burung nasar untuk masuk terpelihara. Itu sebabnya saudaraku, doa kita malam hari ini biar doa yang bersungguh-sungguh sampai bisa memuliakan Tuhan. Jadi kalau sudah mengalami penyucian darah Tuhan, itu harus terus-menerus dibaharui. Karena dari kehidupan yang terus-menerus dibaharui, dari situ kita akan berbuah lagi, buah yang sangat menyenangkan Tuhan. Saya mau ajak kita membaca dalam Kolose pasal 1, mulai 9 dengan 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini saudara-saudaraku, ya, ucapan syukur bagi orang yang mau datang kepada Tuhan,
bagi orang yang diperdamaikan, dan supaya tetap setia di dalam Tuhan, baru nanti ya hari demi hari dibaharui, maka segala tindakan akan membuahkan buah yang baik. Biar Tuhan tolong kita, saudaraku, di dalam hal ini. Segala tindakan harus sampai ke situ. Buah-buah yang lebat, setiap perbuatan kita harus berbuah. Buah yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Dalam ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Luar biasa, saudaraku. Banyak orang merasa Kristen itu ringan, enteng. Asal masuk keluar gereja sudah. Padahal tidak, saudaraku. Harus hidup kita layak di hadapannya. Ini di hadapan Tuhan. Tidak perlu berpura-pura baik di hadapan manusia. Nanti kayak nyanyiannya siapa itu? Di hadapan manusia. Jangan, saudaraku, berusaha sandiwara. Enggak, kita harus langsung di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Indah kalau di dalam Tuhan ini, saudaraku. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya, pada Tuhan, dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya memperhatikan ini, saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Masih terlalu banyak yang harus kita kerjakan. Jadi dalam segala hal, contohnya, kalau ibu-ibu masak, harus buah yang baik dari itu. Kalau nyapu-nyapu, apa saja, ya, harus baik, saudaraku. Apalagi pelayanan kita. Karena firman Tuhan sudah berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Saya perhatikan ini, ya Mak, sekarang ini kita nggak boleh asal baca lewat begitu saja. Dalam segala hal, kita jalan juga harus memberikan buah yang baik. Saudaraku, kalau saya dulu jalan, apalagi lagi SMP, ada kaleng sambil tendang. Ya, kalau pas nanti datang mobil keserempet. Itu saja sudah buahnya sudah jelek, saudaraku. Apalagi pelayanan kita dalam semua hal. Ya, kalau seandainya ada yang bagi nasi, contohnya pada Natal, harus berbuah baik. Haleluya, saudaraku. Semua kita bersaksi, kita apa saja. Ya, rumahnya kita harus sejauh itu, saudaraku. Berbuah di dalam itu semuanya. Berbicara harus yang menyenangkan bagi Tuhan. Berbuah baik. Haleluya. Makanya jangan asal berbicara, saudaraku. Jangan kayak omongannya partai-partai. Nyerempet sana, nyerempet sini. Pura-pura maju sini, nyerempet sana. Saudaraku harus tegas-tegas. Berbuah baik dalam segala hal. Saya perhatikan. Inilah, saudaraku, yang kita gumuli sebentar dalam doa ini. Biar Tuhan tolong kita, karena kita akan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi di dalam hal ini kita sudah harus beda, saudara-saudaraku. Suami-suami yang diberkati Tuhan, istri-istri yang diberkati Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, menantu yang diberkati Tuhan, pokoknya semua, saudaraku, yang diberkati oleh Tuhan. Dan perbuatan kita harus menghasilkan yang baik. Jangan, saudaraku, pekerjaan kita karena sesuatu hal, ya mungkin untuk menarik kemuliaan bagi dirinya, ya bisa saja, saudaraku.
akhirnya tidak melihat berbuah di hadapan Tuhan untuk segala hal. Karena tarik untuk diri pribadi. Bisa saja. Kesaksian juga bisa. Pelayanan juga bisa. Tapi semuanya biarlah untuk hormat kemudian bagi nama Tuhan. Buah-buah yang memuliakan Tuhan itu harus sampai dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan ini nanti saudaraku buah yang terbanyak. 100. Kalau kita lihat ada 3 susunan di dalam kemah Tuhan, itu bisa seperti menunjuk kepada 3 tingkat buah-buah. Tingkat yang pertama, ya, berbuat 30. Tingkat yang kedua, 60. Tingkat yang ketiga, 100. Kalau berbuat 100 itu sudah langsung boleh ada menyatu terus dengan Tuhan. Karena tadi dalam Yohanes itu kita sudah baca, datang kepada Tuhan dan tinggal dalam Dia. Jadi itulah yang ada di dalam tabut. Tabut itu sudah menjadi kehidupan gereja yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang di dalamnya ada semua tongkat Harun, ada juga buli-buli mana, ada juga 2 lauk batu. Nah, ini saudaraku, itu sudah di situ. Kalau yang masih di tengah, masih ada peperangan, didatangi oleh antikris. Ini saudaraku, padahal mereka sudah disebut orang kudus yang berpegang kepada kesaksiannya Yesus. Ya, apalagi yang bawa percaya. Tapi itu bagaikan 30. Itu kalau nggak ditingkatkan, itu diukur pun sudah nggak perlu diukur. Itu sudah dikhususkan. 60 biarpun 60 sudah bagus. Jadi saudara-saudaraku, kita harus mengerti, kita harus semakin berbuah lebat sampai seluruh tingkah laku kita itu berbuah lebat. Haleluya saudaraku. Bila perlu kita mimpi juga berbuah lebat. Mimpinya berbuah lebat, jangan mimpi dikejar setan. Haleluya. Karena kita sudah jadi pemenang. Saudaraku, semuanya bisa terarah kepada itu. Ya, sangat indah saudaraku. Jadi, ya, di hari-hari mendatang, biar ini semakin terjadi. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Ini pertama. Jadi kita datang dulu baru ke hadapan Tuhan. Ya, supaya kita layak, harus adakan kesadaran dan pengampunan, minta pengampunan, ya, baru penyerahan yang terus menerus sehingga berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku, biar Tuhan tolong kita. Tuhan yang mengerjakan ini. Saya sudah memperhatikan dalam firman Tuhan, itu sebabnya juga Rasul Paulus berdoa bagi mereka, dan saya juga perhatikan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita sehingga semuanya itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang saya perhatikan.
Tuhan mau menolong kita. Dan nanti sasaran kita, saudaraku, sampai ya menyatu dengan Kristus. Kristus adalah pohon dan kita adalah carangnya. Baru tinggallah di dalam dia, jangan kemana-mana, saudaraku. Ya, di dalam doa kita ini kita datang, kita mohon ampun, tinggallah di dalam dia. Itulah penyembahan yang benar sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan menolong kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.